Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this nice occasion, saya akan membahas tentang program statement pemilihan sederhana dan majemuk, serta program pemilihan bertingkat dan bersarang. Yang pertama yaitu program statement pemilihan sederhana dan majemuk. 1. Statement if dalam pemilihan sederhana. Penggunaan statement if ini adalah bagaimana kita mengkondisikan sebuah ekspresi di mana kita menentukan sendiri mana ekspresi yang menghasilkan nilai true dan mana ekspresi yang menghasilkan nilai false. Aturan penulisannya yaitu if kondisi, then statement 1, else statement 2, and. Diilustrasikan, jika kondisi menghasilkan nilai true, maka statement 1 akan dijalankan. Dan jika kondisi menghasilkan nilai false, maka statement 2 lah yang akan dijalankan. Nah, untuk contoh kasusnya kita gunakan yang contoh kasus ini. Jadi jika nilai ujian lebih dari sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah kalkulus. Dan jika nilai ujian kurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah kalkulus. Langsung saja kita buka pada Free Pascal-nya. Di sini sudah saya tulis beberapa ini ya, biar cepat. Jadi yang pertama tulis program, ini nama programnya. Kemudian uses dan CRT ini unit pustakanya. Nilai ini sebagai peubah dan real ini sebagai tipe data. Langsung saja begin CLR SCR writeLn kita write masukkan nilai mahasiswa. Untuk readLn kita masukkan peubahnya yaitu nilai. Kemudian if-nya kan tadi jika nilainya lebih dari sama dengan 60, then kita masukkan statement yang pertama. Statement pertama yaitu mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus. Dan selanjutnya writeLn yang kedua itu untuk statement kedua. Mahasiswa ya dinyatakan tidak lulus. Kita run, bisa ketik run seperti ini dan run atau ctrl F9. Jadi langsung seperti ini. Nah, masukkan nilai mahasiswanya, misal kita masukkan nilainya misal 86. Langsung saja kita enter. Nah, kan ini keluarnya mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus karena nilai 86 ini lebih dari 60. Oke, selanjutnya yaitu statement if pemilihan majemuk. Perbedaannya dengan statement if sebelumnya yaitu pada statement if pemilihan majemuk ini kondisinya bisa lebih dari satu. Nah, kita gunakan contoh program untuk menentukan predikat kelulusan mahasiswa apakah dia cum laude atau tidak dengan ketentuan IPK di atas 3,5 dan waktu studi kurang dari sama dengan 4 tahun. Langsung saja kita buka Free Pascal-nya. Ini sudah ditulis kayak gini ya, biar cepet aja. Nanti kalau ada kesalahan kan jadinya lama gitu videonya. Langsung ya, nama programnya ya benar, predikat cum laude.
Ini untuk uses CRT ini unit pustakanya. Next kita tulis peubahnya. Peubahnya ada dua ya, IPK dan waktu study. Tipe datanya real ya. Kita write len masukkan IPK mahasiswa. Retanya ini IPK. Di sini masukkan enggak saya masukkan sengaja lama study mahasiswa. Retanya waktu study. Peubah yang kedua ya. Waktu tipe mulu astagfirullah tadi if. Nah, ini untuk jika yang pertama tadi IPK lebih dari sama dengan 3,5. Lebih dari sama dengan ya? Lebih dari dong sih. Lihat lagi. Lebih dari ya? Nggak pakai sama dengan. Dari 3,5 and waktu tadi. Ya Allah, tipe mulu. Waktu tadi kurang dari sama dengan 4. Nah, yang langsung aja write-nya. Kita masukkan statement yang pertama. Lanjut statement yang kedua. Nah, udah. Pastikan semuanya benar ya. Dari mulai sini tanda bacanya semuanya. Jangan sampai ada yang tipe. Benar-benar harus teliti. Jika sudah dipastikan semuanya benar tanpa adanya tipe, bisa langsung kita run CTRL plus F9. Nah, masukkan IPK mahasiswanya. Misal kita gunakan 3,8. Nah, ini akan muncul kondisi yang kedua. Masukin misal 3,5 tahun ya. Kalau ini kan true ya. Kondisi 1 sama kondisi 2-nya kan true. Jadi yang keluar itu statement pertama. Dan coba kita gunakan yang kita coba yang false ya. IPK mahasiswanya kita di bawah 3,5, misal 3,4, dan lama studinya kita gunakan 4,1. Nah, jadi statement yang kedua lah yang akan muncul, yang akan dijalankan seperti itu. Yap, selanjutnya yaitu program pemilihan bertingkat dan bersarang. Program pemilihan bertingkat yaitu suatu pemilihan di mana keputusan atau hasil pilihan yang dibuat akan mengarah kepada pembuatan keputusan berikutnya. Langsung saja masuk ke dalam contoh, yaitu program untuk menentukan apakah suatu tahun itu merupakan tahun kabisat atau bukan. Suatu tahun dikatakan tahun kabisat jika memenuhi aturan sebagai berikut. Jika tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, maka tahun kabisat. Nah, apabila habis dibagi 100, maka harus dicek lagi. Jika tahun tersebut habis dibagi 400, maka tahun kabisat. Dan jika tidak habis dibagi 400, maka bukan termasuk tahun kabisat. Langsung saja masuk ke dalam Free Pascal-nya. Di sini saya sudah tulis kerangkanya. Ini memang lebih rumit dari sebelumnya ya. Tulis langsung sini. Nama programnya tahun kabisat. Title yang pertama seperti yang tadi masukkan angka tahun. Returnnya tahun. Kemudian if yang pertama kan jika yang pertama tahun 4 tahun kan tadi ya. Sama dengan no. Kemudian if yang kedua biji lagi, if lagi 400 ya. Headline-nya tahun gak bisa. Else bukan tahun kabis. Tipe kabisa. Alright, tahun kabisa
bukan, tipe dong, tahun gak bisa. Langsung saja diteliti lagi apakah ada typo atau tidak ya. Nah, jangan lupa tanda titik komanya. Kurangnya jangan sampai ada yang kurang ya. Diteliti sampai benar-benar sudah yakin bahwa tidak ada kesalahan. Lanjut, run, kita run ya, coba kita run. Yap, ada kesalahan di 14.28. 14. Di sini. Ini ada kurang. Sorry. Kita run lagi. Yap, sudah benar. Kita coba tahun 2020, kita coba tahun 2020. Tahun kehabisan. Untuk kembali kita klik enter. Jadi seperti itu. Jangan lupa untuk teliti, selalu teliti. Oke. Oke, next yang terakhir yaitu keputusan atau pemilihan bersarang atau nested if. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam pemrograman, kita perlu membuat suatu keputusan, di mana pilihan harus dibuat atas beberapa alternatif yang ada, lebih dari 2 alternatif. Untuk menyelesaikan hal tersebut, maka diperlukan suatu pemilihan atas pilihan yang bersarang atau nested if. Langsung saja masuk ke dalam contohnya, yaitu pemrograman untuk memberikan nilai huruf atas suatu nilai angka yang diperoleh mahasiswa, di mana dia mendapat nilai A bila nilai ujiannya lebih dari sama dengan 80. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 70 tetapi kurang dari 80, maka mendapat nilai B. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 55 tetapi kurang dari 70, maka mendapat nilai C. Dan jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 40 tetapi kurang dari 55, maka mendapat nilai D. Kemudian jika nilai ujiannya kurang dari 40, maka mendapat nilai E. Langsung saja masuk ke dalam Free Pascal ya. Di sini sudah saya siapkan agar lebih cepat videonya. Nama pemrograman konversi nilai angka ke huruf. Ini unit pustaka, kemudian peubahnya nilai. Caps locknya hidup, sorry. Nilai ya, peubahnya. Kemudian tipe datanya, tipe datanya byte. Tipe datanya byte. Begin right, masukkan nilai angkanya. Return kemudian nilai ya. If yang pertama, jika nilai lebih dari sama dengan, pakai sama dengan enggak ya? Pakai sama dengan atau enggak? Ya, lebih dari sama dengan 80, dan maka tadi nilainya A ya. Nilainya A. Jika yang kedua nilai lebih dari sama dengan 70, maka nilainya nilainya B. Kemudian jika nilai lebih dari sama dengan 55, nilainya C. Nilai lebih dari sama dengan 40, nilainya D. Dan untuk yang terakhir, untuk yang lain selain pilihan D itu kan nilainya E. Kembali lagi, pastikan tidak ada typo di sini. Semuanya sudah benar. Kita lihat tanda-tandanya, mungkin tanda kurung tutup kurung bukanya, habis itu tanda petiknya, titik komanya. Saya kira sudah. Langsung saja kita run. Nah, kita coba masukkan angka 89. Nah, nilainya A. Kita kembali, klik enter. Run lagi, coba ctrl F9. Kita gunakan nilai yang rendah, 39. Nah, nilainya E. Enter. Oke, sekian
yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.